cryptocurrency yang mana awalnya meledak akibat Bitcoin, makanya inilah karena ada nilai ekonominya lah, makanya orang anggap ini sebagai investasi, kira-kira seperti itu. Konon kabarnya, kripto itu cepat naik tapi cepat turun. Nah, kalau memang iya, kita perlu mengetahui apa saja faktor penyebabnya. Meski kripto dianggap masih syarat dengan spekulasi, beberapa mengatakan ada pendanaan dari East Ventures lantaran bergerak pada bisnis exchange kripto. Tapi ini sepertinya terlalu berat untuk dibahas di awal. Kita mending tanya nih faktanya seperti apa bersama dengan Mas Ryan Tilbert yang hari ini dia punya style baru. Wah, biasanya bajunya gonta-ganti, tapi saya nggak mau fokus ke baju hari ini. Saya nggak mau fokus ke outfit of the day-nya beliau. Saya mau fokus ke potongan rambutnya. Iya, malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Ryan. Sehat Mas Ryan? Alhamdulillah sehat dong. Potong di mana itu? Ini ya biasa. Kalau gesek-gesek di aspal nanti juga. Oke, thank you Mas Ryan. Waktunya masih di kantor ya ini ya? Iya betul, siap. Oke, wah mohon maaf nih nyita waktu sejam ya sampai jam 7 malam nanti. Mas, konon kabarnya kripto itu cepat naik tapi cepat turun. Apa iya Mas? Ya, sebenarnya memang terlihat seperti itu ya, karena kalau kita perhatikan kan yang namanya kripto ini baru berusia kurang lebih dari 2008 ke 2022, ini adalah 14 tahun usianya. Berarti sebuah industri yang paling muda lah boleh dibilang di dalam yang mungkin kita bisa jadikan sektor investasi lah boleh dibilang. Bagi sebagian orang kan mengatakan seperti itu dan sebagian mengatakan ini bukan investasi gitu ya. Jadi dalam 14 tahun ini tentunya akan banyak belajar lah. Beda dengan industri-industri yang sudah mapan lah. Misalnya seperti pasar modal. Pasar modal itu kan sudah dari tahun kapan ya, bahkan zamannya 1890 saja Standard and Poor 500 itu sudah ada gitu ya. Dow Jones Industrial Average, DJIA pun sudah ada indeksnya di saat tahun itu gitu. Sedangkan kripto ini kan baru. Sehingga sesuatu yang baru ini pasti akan memiliki fluktuasi yang tinggi. Kenapa? Karena dari jumlah penggunanya gitu ya, itu kan juga masih tidak lebih banyak gitu. Jadi pastinya dari sudut pandang itu memiliki gampang naik dan gampang turunnya bisa terlihat dari sudut pandang itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya perspektifnya berbeda-beda antara ini investasi atau bukan, itu lebih kemana di era sekarang ini Mas Ryan? Ya, karena kalau dari dasarnya yang namanya kripto itu harusnya kita lihat dari teknologi blockchain ya. Blockchain ini kan sebenarnya hanya model penyimpanan data. Di mana penyimpanan data itu tadinya adalah terpusat, makanya ada namanya data center gitu ya. Nah, ini ada namanya terdesentralisasi di mana siapapun boleh simpan datanya. Berarti kan boleh dibilang secara logika kalau yang tadinya data center adanya suatu kerahasiaan karena dijaga di satu tempat, kalau ini semua data dibagi berarti kan boleh dibilang tidak ada rahasia lagi. Nah, ini sebenarnya sudut pandang awalnya dari kripto itu adalah blockchain itu sendiri. Tapi yang paling populer dalam mengutilisasi, dalam mengeksplor, dalam menggunakan blockchain itu adalah cryptocurrency yang mana awalnya meledak akibat Bitcoin. Makanya inilah karena ada nilai ekonominya lah, makanya orang anggap ini sebagai investasi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini, Mas Ryan ini kan usianya masih terbilang sangat muda ya, 14 tahun. Berarti kan mau dia naik atau mau dia turun, itu sebenarnya masih berprospek kan ya Mas Ryan ya? Bener nggak sih seperti itu Mas Ryan? Sehingga masih banyak ketertarikan orang untuk terlibat atau in charge di cryptocurrency ini? Ya, kalau kita melek matanya 1 tahun gitu ya, evolusi dan revolusi di dalam dunia kripto dan blockchain ini jauh sekali. Jadi boleh dibilang kalau kita nggak keep in touch day by day, itu begitu tahun depan nanti ngomonginnya bisa, apa maksudnya ya? Saya kok bingung gitu. Tapi memang gini, karena ini teknologinya dikembangkan rame-rame karena terdesentralisasi, siapapun bisa join dan mayoritas juga datanya dibagikan dan juga membagikan secara source code, siapapun boleh melihat, membuat semua orang itu ngeroyok untuk belajar. Mirip seperti model open source seperti itu. Nah, sehingga perkembangannya itu tidak berbentuk linear tapi berbentuk eksponensial kayak roket gitu loh. Jadi ya inilah yang menyebabkan kenapa perkembangannya cepat, dan karena sesuatu yang berkembang dengan cepat, orang dari minat berubah menjadi tidak minat, dari tidak minat berubah menjadi minat juga sangat tinggi.
Hmm. Nah, inilah yang juga menyebabkan ada hubungannya dengan investasinya juga seperti itu kira-kira. Oke, berarti sepakat memang sekarang kripto adalah bagian dari investasi juga ya, walaupun dulunya tidak Ya. sedemikian rupa ya Mas Wayan ya. Baik, baik. Mas, kalau kita melihat judulnya kripto cepat naik tapi cepat turun, apa faktornya? Apakah memang ini dipengaruhi juga seperti kebanyakan instrumen investasi lainnya, ada news perang misalnya Rusia dan juga Ukraina, ada news yang lain-lainnya, kemudian The Fed menggelontorkan bantuan bla 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 segala macamnya. Berpengaruh ke arah situ nggak kira-kira terhadap naik turunnya harga kripto, Mas Wayan? Kenapa menjadi sangat cepat? Itu karena adalah satu dunia menggunakan bahasa yang sama. Oh. Contoh begini, saya bilang, loh sekarang loh emang ada dunia yang tidak menggunakan bahasa yang sama. Contoh begini, kalau misalnya bursa Amerika, Amerika itu mengalami penurunan yang tajam sekalipun, apakah langsung terdampak dengan bursa Indonesia? Harusnya terdampak. Kita, kalau turun dalam takut ya kan gitu ya. Tapi kan karena ada masalah waktu di mana di sana buka, di sini tutup gitu ya, dan ternyata di sana menggunakan dolar, di sini menggunakan rupiah, di sana ada perusahaan A, di sini ada perusahaan B, ya secara otomatis kan akan dampaknya akan kecil, nggak Ya, bisa secara langsung. Nah betul. sekarang kalau kita bicara mengenai Bitcoin, lah Bitcoin ini kan menggunakan bahasa yang sama, Bitcoin, yaitu Bitcoin gitu. Dan ini satu dunia melihat dengan cara memandang yang sama karena datanya itu cuma satu, yaitu tutup aja. Ya secara otomatis kan dampaknya begitu ada sesuatu yang negatif, ya responnya kan sedunia akan merespon pendapat negatif, ketakutan yang sama dalam satu kejadian kan. Berarti sebetulnya pengaruh dari news ini kuat juga ya Mas Rene terhadap naik turunnya instrumen investasi. Jawabannya adalah karena pengaruh dari teknologi yang digunakan. Oh, lebih ke teknologi. Yes, karena yang namanya kripto dan blockchain ini lahir dari dalam era teknologi, di mana teknologi itu menggunakan eranya adalah internet itu sendiri, ya secara otomatis ini kan akan cepat gitu ya. Kalau kita misalnya model zaman dulu, misalnya saya belajar dari zamannya untuk saham itu sifatnya masih dalam bentuk telepon, nunggu itu menggunakan merpati pos gitu ya kan, zaman-zaman dulu kan kayak gitu. Nah, itu kan informasi berita kalah perang aja mungkin baru nyampe 3 hari dong ke telinga kita dong. Ya berarti kan secara otomatis akan lama respon pasarnya. Lah kalau ini kan berita menang perang, kalah perang, terjadi kebobolan segala macam kan dalam sekejap telek gitu. Bahkan berita mainstream belum mengumumkan, berita-berita yang di bawah grassroots yang nggak jelas itu yang kadang-kadang antara hoax dan tidak itu sudah lebih dulu mengumumkan kan. Berarti kan ketakutan dan apresiasinya menjadi jauh lebih cepat. Karena apa tuh? Karena era internet hari ini kan. Berarti sebenarnya efeknya juga berpengaruh terhadap instrumen investasi lainnya ya, seperti emas, properti, dan juga masih banyak lain yang pernah kita bahas ya Mas Ren ya? Nggak bisa secepat itu. Oh. Loh, karena kalau properti lah, properti di mana? Di Banyuwangi, Jakarta. Berarti kalau penurunan properti di Banyuwangi, apakah akan menurunkan harga properti di Jakarta secara langsung? Belum tentu. Kan barangnya beda. Ya. Begitu bicara mengenai emas, emas mana dulu nih? Emas dunia atau emas Antam? Emas Antam mau beda loh. Kan begitu kan? Iya. Karena walaupun emas tidak emas yang sama banget sebenarnya, itu karena emas ya emas, tapi emas Antam atau emas UBS kan beda lah gitu. Nah, jadi karena itulah kan tidak bisa terjadi sesuatu dengan cepat seperti yang dimaksud seperti Bitcoin ini. Kalau Bitcoin cuma satu ya Bitcoin gitu loh. Oke, pertanyaan pancingan yang bagus ya rupanya menjawab semuanya ya. Udah selesai dong, kita pulang. Belum. Masih 3 sesi. Emang kenapa udah gatal-gatal habis potong rambut?